kalau udah makan nikmat apa enggak? Nikmat. Nikmat. Ya, makanan kalau udah makan tadinya lapar dan makanan nikmat diajak ngobrol juga nggak mau dengerin. Ya, pokoknya makan dulu saya, nanti ceritanya nanti dulu. Saya makan lapar. Jangan pada lapar mukanya. Kelihatannya sih pada lapar mukanya. Enggak sih enggak. Ya, lapar ini jadinya lapar nasihat. Ya Allah. Ya, nah ini yang namanya masalah. Lalu fayamfuhu fihi ruh. Nah di sini ditiupin yang namanya ruh ketika 4 bulan. Nah itu udah ada yang namanya catatan yang namanya rizkinya, catatan yang namanya jodohnya, catatan yang namanya kematiannya. Ini udah dicatat yang namanya umurnya. Fayamfuhu fihi ruh. Ditiupkan yang namanya ruh. Nah baru yang namanya lahir di dunia. Ini baru fase kedua. Ada 3 fase lagi kita di dalam kehidupan. Masih panjang ya. Nah ini makanya Nabi telah bersabda, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini orang yang cerdas. Mana orang-orang yang cerdas? Kata Rasulullah SAW, bukan orang yang punya titel banyak, bukan. Kata Rasulullah siapa? Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mana mereka ya beramal setelah matinya mereka, mempersiapkan kematian mereka. Itu orang-orang yang cerdas. Makanya subhanallah kalau kita lihat ya, orang-orang di dunia mereka sibuk dari masa muda. Dari masa muda itu mempersiapkan masa tua mereka. Benar kan? Ya, siap-siap nih biar tuanya enak. Wah, gimana ya caranya? Oh, saya harus yang namanya apa? Investasi. Harus yang namanya bikin tabungan masa tua. Oh, dipikir nanti yang akan datang. Giliran tuanya dipikirin tapi matinya nggak dipikirin. Ini orang yang sekarang, benar ya? Sibuk tua nanti belum tentu. Ya? Yang pasti itu adalah kematian. Benar gak? Ada yang jamin kita setahun yang akan datang? Nggak ada. Kadang kita berpikiran, bahkan kita mengatur waktu. Wah nanti saya bakalan kayak gini, saya bakalan kayak gini. Berubah. Nggak bisa. Yang pasti itu kematian, udah pasti. Nah orang zaman sekarang ini takut matinya, tapi nggak takut proses kematiannya. Makanya Imam Haddad, Al-Habib Abdul Haddad, beliau jelaskan di dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Beliau katakan kalau kita ya takut untuk mati meninggal su'ul khatimah, maka jangan lakukan segala sesuatu yang menyebabkan ketika kita meninggal kita bakalan takut untuk mengerjakan itu semua. Nah, makanya diajarin doa. Barang siapa yang mengucapkan ini, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Diajarin sama Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan itu insya Allah meninggal di husnul khatimah. Amin. Makanya itu kan ada di dalam Ratib Al-Haddad. Itu lengkap, pokoknya Ratib itu lengkap. Nah, ini baca setiap hari, baca itu Ratib. Supaya apaan? Menjaga kita semuanya pengen meninggal husnul khatimah. Nah, siapa yang gak pengen meninggal husnul khatimah? Semuanya. Ya. Kalau dibilang kalau cerita mati takut, ya pasti mati. Ya, nggak ada yang nggak meninggal, nggak ada yang meninggal, semuanya. Tahu Fir'aun? Pernah kenalan nggak? Kali pernah kenalan. Ya, tahun kemarin ini pas bulan Syawal kemarin itu saya ke Mesir. Ya, saya buka Hadramut, pengen tahu dulu ke Mesir. Nah, pas ke Mesir pengen tahu yang namanya Fir'aun ada nggak, beneran nggak? Ya, saya melihat tuh Fir'aun bener. Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tuh pelajaran. Itu yang namanya Fir'aun. Fir'aun masih ada sampai sekarang. Itu pelajaran. Ya. Fir'aun yang ngaku yang namanya Tuhan. Kenapa sih Fir'aun sampai ngaku Tuhan? Fir'aun ini sehari makannya 1 sapi. Tapi BAB-nya 40 hari sekali. Sehari sekali. Kita makan sekarang, BO ini sekarang juga. Ya. Ini subhanallah. Fir'aun tuh bayangin, Fir'aun gak pernah sakit. Fir'aun gak pernah sakit, makanya ngaku Tuhan.
Sampai Firaun ini hidupnya lama, Allah kasih panjang umur, dikatakan 500 tahun sampai menemui masa Nabi Allah Yusuf. Ya, itu Firaun. Kenapa bisa seperti ini? Dikatakan oleh ulama, Firaun ini karena bakti sama orang tuanya. Makanya Allah kasih dua. Dikasih panjang umur. Tadi umur 500 tahun, bayangkan. Yang kedua apa? Firaun karena bakti sama orang tuanya, Firaun gak pernah yang namanya sakit Allah kasih. Makanya ini bakti sama orang tua. Ya, nah kalau perempuan yang udah nikah, baktinya sama suaminya. Nah, itu sama suaminya. Yang laki baktinya sama orang tuanya. Yang perempuan yang udah menikah, ya sama suaminya. Itu sangat yang namanya sangat bermanfaat. Makanya ada salah seorang sahabat Rasulullah pernah bertanya sama Rasulullah, ayu amal afdal indallah. Ya Rasulullah, amal apa sih yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah? Jawab Rasulullah apaan? Apa jihad fisabilillah? Bukan. As-shalah di waktiha, Rasulullah. Salat tepat waktu. Ini yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua apa? Birrul walidain. Bakti sama orang tuanya. Nah, ini makanya nih, yang paling penting. Makanya Imam Haddad tadi menjelaskan ini sholat paling penting. Ya. Makanya sholat hubungan kita di dalam sholat ini langsung hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Haddad beliau jelaskan ada sebab-sebab orang yang menjadikan orang tersebut meninggal suul khotimah. Saya lihat berita tuh ada suami minta izin sama istrinya iktikaf, tahu-tahu meninggal lagi apaan? Lagi sama LC. Bulan Ramadan lagi, subhanallah. Ya, izinnya sebaik, subhanallah, iktikaf. Ya, iktikafnya tahunya di klub ternyata. Ya, ini subhanallah. Ya, makanya ini kita pengen tuh apa? Meninggal khusnul. Ya mutul mar'u ala ma sya'ala, kata Rasulullah. Meninggalnya sholat ternyata kebiasaan. Dan nanti dibangkitkan, ini orang tergantung ketika meninggalnya. Kalau meninggalnya lagi sujud, nanti dibangkitkannya lagi sujud. Nah, kalau lagi yang namanya sholat, dibangkitkannya lagi sholat. Saya kemarin dapat kabar, saya punya teman, ya teman pesantren dulu. Ya dia punya abahnya, punya bapaknya lagi meninggal, lagi khutbah Jumat. Ini nggak gampang, nggak sembarangan, ya nggak gampang seperti itu. Nggak bisa kita mengatakan nanti saya mau meninggalnya di sini, kan bisa kayak gitu. Janjian kali sama malaikat, ya, ada kenalan kali bisa ditelepon kali bisa. Ada yang bisa telepon malaikat tuh. Di sini ada nggak yang bisa telepon malaikat? Ya, bisa ngomong kali sama bidadari ya, ya nggak bisa kita. Ya. Nah ini yang namanya tadi faktor utama. Orang yang menjadikan meninggal su'ul khatimah, apa kata Imam Haddad? Tarikus sholat. Ini yang paling fatal. Yang menjadikan orang meninggal su'ul khatimah adalah orang tersebut meninggalkan sholat. Dan banyak orang zaman sekarang, ya, kalau yang namanya haji setahun sekali, kalau yang namanya puasa juga haji seumur hidup sekali, itu haji, ya. Zakat setahun sekali, dan itu kalau yang namanya punya kelebihan harta. Puasa setahun sekali, tapi kalau sholat sehari 5 waktu. Ya, makanya orang-orang yang meninggalkan sholat, orang yang berzina nggak dipanggil kafir, ya. Orang yang namanya yang nyuri nggak dipanggil kafir. Tapi kalau orang yang udah ninggalin sholat, sungguh orang tersebut telah kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ayo perhatikan sholat kita. Ini paling penting. Ya, karena orang-orang kalau udah tadi, ya kenapa sih ada yang namanya sholat? Coba lihat orang di luar sana. Ini subhanallah. Saya ngelihat, ya ngelihat, coba lihat kita semuanya yang udah lama di sini ngelihat. Pasti orang tuh akan ada yang namanya ketenangan. Gak ada tenangnya hidup, mau punya harta, mau punya jabatan yang tinggi, gak tenang. Kenapa? Karena hakikat ketenangan itu berdekatan dengan Allah. Ya, makanya alhamdulillah kita masih sama-sama dikasih yang namanya sholat. Sholat itu keuntungan buat kita. Bagi sujud semua itu punya masalah, ya.
semua punya masalah kita sodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sujud. Makanya orang yang sholat itu tenang aja. Itu lihat orang yang sholat mau dikasih ujian apapun. Kenapa? Karena tadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita punya HP nggak punya sinyal, bingung apa nggak? Bingung kayak kemarin kayak di imigrasi bingung juga. Kenapa nggak ada sinyalnya? Nggak bisa Google Translate, bingung. Gelisah, apalagi orang yang namanya pekerjaannya dari HP kan kayak gitu. Gelisah, sana sini cari sinyal, ada sinyal nggak? Ada sinyal nggak? Nah gitu. Orang kalau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia punya harta, dia punya kedudukan, dia punya umur yang panjang, dia punya keturunan, gak bakal tenang di dalam kehidupannya. Makanya ayo bangun koneksi kita dengan Allah dari mana? Dimulai dari sholat. Perbaiki sholat kita ya. Dengan cara apa? Tadi belajar daripada arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Harus ada tumakninah di dalam sholat. Ini diperbaiki sholat kita. Kadang orang, wah saya udah alhamdulillah sholatnya udah bagus, perbaiki lagi sholat tepat waktu. Makanya Nabi telah bersabda kepada Abi Hurairah, ya Aba Hurairah, wa'mur ahlaka bis-shalah, wahai Abi Hurairah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Karena apa? Orang-orang yang menjaga sholat, Allah akan datangkan rizki yang tidak disangka-sangka. Makanya kalau pengen rezeki lancar, itu apa? Jaga sholat. Kadang saya subhanallah perhatikan berapa banyak orang yang ngentengin sholat. Gitu semuanya punya keluarga, punya anak, punya suami, perhatikan. Jangan sampai di rumah kita ada orang yang ninggalin sholat. Ini koneksi yang paling kuat, yang paling fatal. Kalau sholatnya nggak benar, semuanya nggak benar. Makanya awal yang pertama hisab. Yang pertama dihisab bukan sedekah kita, bukan puasa kita, bukan yang lainnya, tapi awal yang pertama adalah as-sholat. Makanya tadi kata Imam Haddad, yang paling fatal, yang banyak menyebabkan orang suul khatimah tadi itu sholat. Nah gimana sih untuk membangun kita biar apa? Enggak berat sholat. Tadi tanemin terhadap diri kita, kita butuh terhadap Allah seperti kita butuh sama duit. Coba orang duit hujan-hujanan kira-kira dikerjain apa enggak? Dikerjain. Ya, itu duit nih. Saya kalau nggak punya duit gimana? Pusing. Ya, gimana saya kalau nggak punya duit pusing saya. Ya, makanya tanemin. Kalau saya nggak sholat takut nikmat Allah dicabut. Kalau nggak sholat takutnya apaan? Takut yang namanya saya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin jauh dikasih nikmat bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Itu namanya istidraj. Terus dikasih nikmat tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ya di dalam acara halal bihalal, mari kita sama-sama bangun daripada sholat kita. Saya alhamdulillah kalau saya sholatnya udah benar, alhamdulillah. Tambahin lagi ya. Tadi yang tadinya nggak tepat waktu diperbagus lagi tepat waktu. Udah tepat waktu diperbagus lagi. Sholat qobliyah, ba'diyah. Ya, ada qobliyah, ba'diyah, al-mu'akkadah yang ditekankan sama Rasulullah. Tambah lagi sholat duhanya dijaga. Nah ini memperbagus koneksi kita dengan Allah. Kalau udah bagus, jangan disalahin HP-nya, yang salahin sinyalnya. Ya, tadi bukan kok nggak bisa searchingnya. Jangan-jangan HP-nya jelek, bukan semua punya yang namanya koneksi dengan Allah. Tapi permasalahannya mau nggak berdekatan dengan Allah, atau kita malah semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang paling fatal tadi satu, orang meninggalkan daripada sholat. Orang kalau udah ngentengin sholat, jangan harapkan tuh orang meninggal husnul khatimah. Perhatikan, orang yang meninggal sholat nggak mungkin dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sebaliknya orang yang menjaga sholat, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Karena mukanya udah lapar semuanya nih lihat. Kalau udah lapar nggak connect jadinya. Ngomong kemana dia kemana nggak fokus sudah. Jadi itu aja, jangan berat-berat ya. Jangan berat-berat, insya Allah jumpa lagi kita. Kalau ini kan jumpanya jadi kangen jadinya. Jadi ditunggu-tunggu lagi kapan saya ya. Jadi itu ayo mari kita sama-sama bangun koneksi kita dengan Allah. Dari mana? Dari sholat ya. Sholat, perbaiki sholat kita, wudhu kita diperbaiki ya. Wudhu saya udah benar apa belum?
Ya, ada yang namanya nawaqidul wudu yang batalin wudu, ada furudul wudu. Berapa banyak orang yang udah sampai umur 40-50 tahun wudunya nggak benar. Ya, ayo perbaiki wudu kita. Dan terakhir, ya, pesan saya alhamdulillah ya semua bisa membantu di dalam dakwah. Ya, beruntung yang bisa membantu di dalam dakwah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, ini dia diperhatiin. Karena gak semua orang itu bisa berdakwah. Dakwah tuh bukan harus ceramah kayak gini kan? Ya, saya udah sampai yang namanya sampai ke pelosok, yang dari yang gak enak sampai yang enak. Ya, itu udah ngerasain sampai di pojok. Sampai kita dijemput pakai motor. Ya, pakai motor sampai motor saking bututnya. Ya, itu saya sampai yang namanya itu kencing itu keluar sendiri. Maafin Bibi, nggak apa-apa gitu lah. Sampai di rumahnya kita pakai kasur, itu di kamar, itu di bawah kasur tanah langsung. Makanya dibilang, Bibi maafin, nggak ada masalah. Ya, kita masih gini belum apa-apa. Ya, sampai yang namanya kita mau masuk kamar mandi, itu ada bebek. Jadi kalau mau yang namanya kamar mandi ribut dulu sama bebek, ya. Subhanallah, ini dakwah. Kita perhatikan, gak semua ada orang ada semangat untuk berdakwah. Makanya ayo semangat untuk berdakwah. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apa kata Allah? Intansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah. Gimana menolong agama Allah? Nah, misi kita bukan merubah orang, nggak bisa. Saya harus merubah orang. Kita nggak dianjurkan untuk merubah orang, tapi menyampaikan. Ini semuanya di sini. Ya, niat dakwah. Ya, kita jauh dari keluarga kita, bukan hanya niat cari cuan doang. Ya, kalau niat cari duit doang habis, capek nih, nggak seberapa, kan? Ya, tapi niat untuk berdakwah. Dari mana dakwah? Saya nggak bisa ceramah, bukan itu dakwah. Berapa banyak ada Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad mengislamkan kalau nggak salah 30.000 orang. Dari mana dakwah beliau? Beliau nggak ceramah. Ada orang melihat beliau, ada orang di Afrika sana melihat beliau. Apa kata orang Afrika? Saya pengen masuk agama nih orang. Karena melihat dia, hati saya adem. Nggak ngomong. Kadang kita sampai berbudah, nih orang nggak paham. Ya, ngomong sampai 2 jam, orang ada berubah terus sekali. Ini Al-Habib Masyhur langsung masuk Islam orang. Gara-gara apa? Tadi keikhlasan. Nah itu dakwah. Ya, semuanya bisa berdakwah. Ajarin, contohin, minumnya Rasulullah, makannya Rasulullah. Ataupun ada yang namanya ya, yang menjaga anak dan yang lainnya, ajarin. Islam minumnya pakai tangan kanan. Kalau besar tahu-tahu nih orang dapat hidayah gimana? Ya enggak? Ini dakwah. Ya, saya punya kakek namanya Al-Habib Ali bin Segaf di Pasuruan. Beliau mengislamkan kurang lebih 1.000 orang di Pasuruan. Dakwah dari mana? Dari kota Hadramaut, nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau kita pikir tuh Wali Songo, ya saya ngomong sama ini aja nggak bisa bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya, pakai bahasa isyarat aja. Ya, kan kayak gitu. Bayangin, kita mau dakwah, tapi nggak bisa bahasanya, tuh bayang nggak? Ya, kita nggak bisa dakwah, harus sholat. Dakwah itu menyampaikan dengan apa? Keikhlasan. Masalah dia berubah nggak berubah bukan urusan kita, itu urusan Allah. Ya, Sayyidah Masitoh. Ya, Sayyidah Masitoh. Setiap apaan mau nyisir, ngucapin Bismillah. Ini dakwah, sampai ketahuan, sampai Firaun. Ini dakwah. Makanya saya kadang berpikir, ya Allah, kadang sulit juga. Kita beda bahasa, beda pemikiran, kadang sulit juga. Nah, di mana ini dakwah? Dakwah Rasulullah. Minum, contohkan minumnya Rasulullah. Kalau tuh orang minumnya duduk ya. Kenapa ditanya akhirnya? Kan nanya, benar gak? Minumnya pakai tangan kanan. Ini dakwah. Tidur yang benar, kayak gimana? Ini dakwahnya Nabi
Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah jika kalian menolak